Kayak yang namanya investasi itu harus jelas investasinya, perusahaannya harus jelas ya. Yang kedua harus ada surat-suratnya dong. Bukti kalau kamu investasi, gue beli saham aja ada kok bukti kepemilikan sahamnya. Kalau perusahaannya tidak Ya berarti bukan perusahaan yang benar dong. Kalau perusahaan yang benar harus kayak gitu. Hah? itu kan hak perusahaan. Lah bukan masalah hak perusahaan, berarti perusahaan. Satu, apa yang belum maksud itu? Nah, manajemen risiko adalah ya kita harus memanajemen resikonya seberapa sih investasi itu. Resiko itu kan misalkan nih, lu investasi di alat kesehatan, lu real nggak perusahaannya? Kalau perusahaannya aja nggak real, berarti penuh resiko dong. Ya, gue mau beli saham, ya harga sahamnya, mau jual lagi, itu harus tahu resikonya. Ini kapan naik, kapan turun. Dan kalau beli saham tuh di BEJ, jelas Bursa Efek Jakarta, ya. Lah sekarang lu resikonya nggak tahu, lu cuma nanam duit nggak tahu resikonya gimana. Ya lu harus tahu dong, lu keluarin duit harus tahu resikonya. Resiko. Lu ada resiko nggak investasi? Resiko dari investasi itu, Bang, menurut saya, resiko investasi menurut gue itu, yang pertama adalah bisa saja perusahaan yang kita investasikan itu mengalami penutupan sehingga tidak menjalankan operasionalnya seperti biasa dan sehingga tidak mampu memberikan keuntungan bagi. Nah, kalau seandainya bangkrut, lu kan nggak punya bukti kan? Lu kan nggak punya bukti kalau gue investasi ada hitam di atas putih, ya kan? Pembagian keuntungan bagaimana? Loh, harus ada perjanjian dong. Loh, kalau lu mau investasi harus ada perjanjian, ya. Terus kalau investasi itu kan ada suratnya, berapa saham yang lu miliki gitu. Gitu, Bang. Aduh, astagfirullahaladzim. Bang, gini loh, Bang. Iya. Aduh, susah banget lah. Susah banget gimana? Sekarang perusahaannya nggak jelas terus kamu investasi. Kamu investasi nanam saham itu harus ada keterangannya berapa persen sahamnya di situ. Ya, kalau memang menurut Anda tidak jelas, ya Anda usah join. Ya, memang itu berarti tidak jelas. Yang namanya investasi. Tapi ada tetap ngotot untuk. Enggak, investasi harus ada legalitasnya. Harus ada legalitasnya, harus ada kejelasannya. Kalau enggak berarti investasi ilegal. Ini Bang, Abang bisa seperti ini, Abang bisa melakukan ini kepada saya ketika kalau memang saya ini melakukan suatu pemaksaan gitu. Loh, bukan pemaksaan. Gini loh. Penawaran, ingat ya. Apa ya? Seadanya gitu loh. Nah, penawaran ya. Ketika lu mau join, silakan. Lah itu penawaran. Jangan menawarkan ke orang lain kalau memang kamu tidak cari orang. Kalau bilang mau join silakan, mau enggak ya silakan. Penawaran itu suatu pemaksaan secara halus loh. Ketika dia tidak mau join itu harusnya dia juga. Lah, tapi kan ada memberikan peluang untuk dia join. Yang namanya pemaksaan itu nggak harus dengan ingin investasi di suatu perusahaan dalam bentuk digital seperti sekarang. Lah, tapi harus ada buktinya kalau kamu investasi di situ gitu loh. Ya, istilahnya. Semacam surat pernyataan apa itu, ya kan? Harus ada kekuatan hukumnya. Ketika orang ragu, itu ada pilihan yang dia miliki. Hak dia mau join atau tidak. Bukan masalah join. Investasi harus ada legalitasnya lengkap dan harus ada perizinan dan harus ada buktinya bahwa kamu punya investasi, kamu punya saham, harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya. Suara lu gak jelas, Bang. Gue udah teriak-teriak loh ya. Berarti headset lu mungkin ya kayak gitu. Kayak yang namanya investasi itu harus jelas investasinya, perusahaannya harus jelas ya. Yang kedua harus ada surat-suratnya dong. Bukti kalau kamu investasi, gue beli saham aja ada kok bukti kepemilikan sahamnya. Kalau perusahaannya Ya berarti bukan perusahaan yang benar dong. Kalau perusahaan yang benar harus kayak gitu. Hah? Itu kan hak perusahaan. Lah bukan masalah hak perusahaan, berarti perusahaannya tidak benar. Enggak, berarti tidak benar.
Bukan masalah apa urusannya, itu kan regulasi. Apa ya? Ingin mengeluarkan surat atau tidak kan Itu kan regulasi dari pemerintah. memaksa kan? Itu kan regulasi dari pemerintah. Anda berbisnis di Indonesia, ikuti regulasi di Indonesia. Kenapa nggak berani ikuti regulasi pemerintah? Itu kan haknya. Bukan masalah hak. Iya, ingin mengeluarkan surat Loh, bukan masalah hak, berarti itu melanggar hukum. Loh, hukum di Indonesia seperti itu mengatakan. Ya? Berarti melanggar peraturan di Indonesia dong. Setiap perusahaan yang menanamkan investasi harus ada izinnya dong. Di OJK ada nggak? Otoritas Jasa Keuangan. Kita bicara investasi. Makanya nggak mungkin di Inggris mau buka scam seperti itu. Di Inggris lebih ketat daripada Indonesia. Kenapa di Indonesia makin banyak? Karena hukumnya lemah. OJK cuman OJK doang. Hanya bilang ini iya, ini enggak. Tapi tidak ada tindakan. Kenapa di Eropa nggak seperti di Indonesia kebanyak orang seperti itu? Karena di sini hukumnya ketat. lurusin dulu nih, jangan sampai aduh. Dengerin gue dulu. Kenapa dengerin? Lu udah ngomong nggak perlu pemerintah, itu hak perusahaan. Itu udah begitu kamu ngomong gitu selesai. Kan bilang hak perusahaan. Lu ngomong gimana sih lu? Ya katanya hak perusahaan, ya kan? Hak perusahaan kan? Lu bilang hak perusahaan, padahal lu bukan orang perusahaan. Lu bilang hak perusahaan. Berarti lu seolah mewakili Medisa kan? Karena lu bilang, posisi lu apa di sana? Apakah lu sebagai pemegang saham? Kalau pemegang saham, investasi harus ada dong diundang rapat umum pemegang saham. Gak ngerti juga. Ya pokoknya gini, gue bakal upload. Lu nggak jelas, Bang. Lah, lu di Medisa sebagai apa? Pemegang saham, investor. Berarti harus ada RUPS dong. Lu ada RUPS-nya nggak? Rapat umum pemegang saham ada nggak? Ada nggak rapat umum pemegang saham? Nggak ada kan? Yang jelas gini, nggak usah bilang nah tunggu, bukti rekaman udah ada, itu hak perusahaan, Lu udah ngomong kayak gitu, ya. Artinya kamu dengan bangga. Enggak, artinya dengan bangga kamu bilang itu hak perusahaan tanpa peduli dengan peraturan pemerintah. Padahal bukan bahaya gimana. Lu orangnya kayak gimana ya? Ya bukan gimana. Lu bilang kan gak takut menjak. Loh, bukan mensahkan lo. Gue nggak mancing lo. Nih. Kan gue, kan gini. Kan gue nggak mancing. Gue bilang yang namanya perusahaan membuka. Nah, gue ngomong dulu ya awal. Yang namanya perusahaan, kalau mau buka investasi, gua mau ngomong dulu, gua selesai. Kenapa lu nggak terima, mau nuntut? Gua bilang, itu hukum. Nggak, gini, lu kenapa lu panik? Sekarang gini, gua bilang dari awal kan dulu. Nggak. Apa ya? Cara lu berkomunikasi. Ya, cara berkomunikasi kan ya beda dong. Lulusan S2 dengan lulusan rendahan ya pasti beda. Orang hidup di kampung dengan hidup di negara luar beda dong. Berbicara, tapi ketika gue minta kesempatan untuk berbicara, Anda tidak memberikan itu. Nah loh, gue bilang kan gue mau ngomong dulu nih. Awal gue bilang kan, sebelum lu ngomong itu hak perusahaan, gue bilang yang namanya investasi. Makanya dengerin gue. Ntar dulu. Yang namanya investasi itu kan harus ada izin dari OJK, izin dari pemerintah setempat. Lu bilang nggak perlu, itu hak perusahaan. Dalam ke member yang nggak bisa dong, sebelum melangkah ke member harus ada izin. Ada sesuatu apa ya? Ada terjadi miskomunikasi di sini. Enggak. Paham gak sih? Enggak ada komunikasi. Lu panik ya. Gue bilang gini ya. Sebelum narik dana itu harus ada izin dari OJK. Gimana caranya? Itu bukan urusan pemerintah. Masalah narik dana ya nggak bisa dong, harus izin dulu. Ada izinan nggak? Medisa ada nggak punya izin dari OJK? Pertanyaan saya itu, ada izin dari OJK? Lu bilang apa? Nggak jelas soal lu, Bang. Medisa ada nggak izin dari OJK? Gue nanya. Izinnya dari mana? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Belum ada. Nah, terus kok menarik dana? Artinya jelas melanggar hukum. Belum ada. Jelas? Manajernya itu lagi di apa? Nggak bisa dong. Yang namanya open ya, namanya menarik dana
bank sebelum berdiri, jadi bank itu harus ada izinnya dulu. Nggak bisa, berarti itu nggak ada izin, udah beroperasi, itu berarti artinya ilegal. Ya, berarti nggak ada izin ya. Ingat ya, rekaman jalan, nggak ada izin. Ya, kamu yang menyampaikan sendiri, yang sebelumnya masalah nggak perlu pemerintah, itu hak perusahaan. Udah, selamat menikmati ya. Ya, selamat menikmati, nanti bisa ditonton videonya, oke? Sekarang gue mau sholat maghrib dulu, oke?